Di video kali ini, saya ingin membahas beberapa informasi terbaru mengenai Timnas Indonesia, yaitu mulai dari keikutsertaan Indonesia di Piala AFF Senior tahun 2024, pujian yang dilontarkan salah satu media asal Vietnam mengenai Timnas Indonesia, hingga kabar terbaru tentang sidang Martin Paes di CAS. Baiklah teman-teman, kita ke informasi yang pertama, yaitu tentang Timnas Indonesia yang memutuskan untuk menurunkan tim muda di Piala AFF 2024. Tim muda ini nantinya akan ada di bawah kendali pelatih Shin Tae-yong yang memang diberi tugas untuk melatih Timnas Senior dan Timnas U23. Meskipun sempat ada kabar atau pertanyaan tentang apakah Indra Safri akan melatih Timnas Senior di Piala AFF tahun ini setelah keberhasilannya menjuarai Piala AFF U19 pada Juli kemarin, tapi jawabannya jelas, Timnas Indonesia Senior akan dipegang oleh pelatih Shin Tae-yong. Kemudian mengenai pemain-pemain yang akan diturunkan pada Piala AFF nanti juga sudah dijelaskan sejak awal bahwa Indonesia akan menurunkan para pemain muda, khususnya para pemain muda yang tampil bersama Timnas Indonesia di SEA Games tahun kemarin. Menurut saya, ada dua faktor yang mendorong Indonesia memutuskan untuk menurunkan para pemain muda di Piala AFF Senior nanti. Pertama, karena jadwal pertandingan yang mepet dengan kualifikasi Piala Dunia. Sebagaimana yang kita ketahui teman-teman sekalian, bahwa Timnas Indonesia di level senior itu sekarang sedang bersiap untuk menjalani putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di ajang ini, skuad Garuda itu berada di grup C bersama dengan Jepang, Arab Saudi, Australia, Cina, dan Bahrain. Untuk tahun ini saja misalnya, yaitu di tahun 2024, Indonesia bakal menjalani 6 pertandingan. 6 pertandingan tersebut adalah melawan Arab Saudi pada tanggal 5 September, kemudian melawan Australia pada 10 September juga, kemudian melawan Bahrain dan Cina di tanggal 10 dan 15 Oktober, kemudian melawan Jepang dan Arab Saudi pada tanggal 14 dan 19 November. Padatnya jadwal ini itu membuat PSSI memutuskan untuk membagi tim. Hal ini dilakukan karena periode November mendatang juga ada kejuaraan Piala AFF. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN, Pak Sumarji mengatakan bahwa PSSI telah memutuskan untuk menurunkan skuad SEA Games 2025 atau Timnas U23 pada Piala AFF 2024 nanti. Sedangkan untuk para pemain senior itu tetap akan fokus pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Itu faktor pertama. Kemudian faktor yang kedua adalah karena pelatih dan PSSI itu menginginkan adanya regenerasi atau peremajaan pemain. Tujuannya adalah agar Timnas Indonesia tidak kekurangan para pemain muda berpengalaman nanti di masa depan. Ini dilakukan agar Timnas Indonesia tetap berada di jalur yang benar, di jalur yang tepat untuk menembus peringkat 100 besar FIFA, sebagaimana yang memang ditargetkan oleh PSSI kepada Shin Tae-yong. Apalagi memang Piala AFF U2024 ini bukan target utama Timnas Indonesia. Menurunkan pemain muda di Piala AFF 2024 adalah visi yang baik dari PSSI. Akan tetapi keputusan ini sangat menguntungkan Vietnam. Vietnam harus bahagia gitu ya dengan keputusan yang diambil oleh PSSI ini. Dikutip dari media asal Vietnam, Soha.vn, Vietnam dikabarkan bahagia sekali melihat Timnas Indonesia menurunkan pemain U23 di Piala AFF 2024. Hal itu dinilai akan menjadi kesempatan yang baik, kesempatan yang besar bagi Vietnam untuk membalaskan dendam kepada Timnas Indonesia. Tim yang menurut mereka selalu mengalahkan Vietnam dalam 3 pertemuan terakhir. Apalagi Vietnam berada satu grup dengan Indonesia di grup B. Tapi memang benar sih, Timnas Indonesia memang mulai menunjukkan taringnya selama 3 tahun terakhir ini, terutama untuk Vietnam ya. Sepanjang tahun ini saja, Vietnam selalu gagal menaklukkan Timnas Garuda, baik tim senior maupun kelompok usia.
Media Soha membuat catatan khusus dalam artikelnya. Di SEA Games 2023, Timnas Indonesia U23 menjadi tim yang mengalahkan Vietnam U23 di semifinal. Anak asuh pelatih Trosser ini kecewa karena kalah 2-3 dari Indonesia. Setelah itu, Timnas Indonesia U23 melanjutkan performa impresif mereka dengan mengalahkan Thailand 5-2 untuk merebut medali SEA Games. Soha menyebut keputusan Timnas Indonesia yang hanya mengirimkan skuad mudanya ke Piala AFF 2024 menjadi peluang besar bagi lawan-lawannya. Dalam konteks ini terutama bagi Vietnam untuk meraih kemenangan. Sekali lagi, media tersebut, media Soha ini menyebut bahwa dengan pemain muda yang dikirim Indonesia ke Piala AFF nanti, maka timnas Vietnam punya peluang lebih besar untuk melakukan balas dendam mereka di turnamen penting. Di sisi yang lain teman-teman, media Soha mengapresiasi dan memberikan pujian setinggi langit terhadap keputusan yang sudah diambil oleh PSSI. Disebutkan oleh media ini bahwa menurunkan pemain muda di kejuaraan penting Asia Tenggara sekelas AFF itu membuktikan bahwa sepak bola Indonesia berkembang sangat baik di Asia Tenggara. Soha menyebut Indonesia menjadi satu-satunya tim yang melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan nampaknya nggak terlalu tertarik dengan kancah regional, yaitu Piala AFF. Tapi memang benar yang ditulis oleh Soha. Indonesia saat ini sedang fokus untuk menaikkan level permainan dan tampil di kancah Asia atau bahkan kancah dunia daripada hanya berkutat dan membangga-banggakan level Asia Tenggara yang bahkan tidak masuk dalam kalender FIFA. Itu informasi pertama yang ingin saya sampaikan ke kalian. Kemudian informasi yang kedua adalah kabar terbaru mengenai nasib Martin Paes untuk membela timnas Indonesia yang akhirnya mendapatkan titik terang. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengungkapkan bahwa FIFA akan mengumumkan keputusan final mengenai status kiper FC Dallas ini, itu pada tanggal 18 Agustus 2024. Pengumuman ini akan menjadi momen krusial bagi Martin Paes dan timnas Indonesia yang sedang bersiap menghadapi fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Yunus Nusi berharap keputusan FIFA ini akan berpihak kepada Martin Paes sehingga pemain yang berposisi sebagai kiper ini bisa memperkuat timnas Indonesia. Pak Yunus Nusi mengatakan bahwa Martin Paes akan menjalani sidang di CAS itu tanggal 15 Agustus. Kemudian tanggal 18-nya itu pengumuman. Pak Nusi mengatakan bahwa pihaknya akan berusaha keras untuk memenangkan persidangan tersebut. Harapan besar ini tentunya menjadi angin segar bagi para pendukung timnas Indonesia yang sudah lama menantikan kehadiran Martin Paes di bawah mister gawang timnas Indonesia. Dengan pengalaman bermain yang dimiliki oleh Martin Paes di MLS bersama FC Dallas teman-teman, Paes ini memiliki kualitas dan kemampuan yang dapat memberikan kontribusi besar bagi skuad Garuda. Namun, jika FIFA tetap menolak perpindahan federasi atau asosiasi dari Martin Paes ini, maka PSSI sebenarnya masih memiliki satu jalan lagi, yaitu mengajukan kasus tersebut ke Pengadilan Olahraga Internasional atau CAS. Meski sebelumnya beredar kabar bahwa PSSI sudah menggugat keputusan FIFA di CAS, namun hingga kini belum ada agenda resmi terkait sengketa tersebut di laman resmi CAS. Wakil Ketua Umum PSSI teman-teman, Pak Zainuddin Amali juga mengatakan dan menegaskan bahwa pihaknya optimistis FIFA akan memberikan restu kepada Martin Paes untuk membela timnas Indonesia. Pak Zainuddin Amali menjelaskan bahwa ada proses yang sedang dijalani di FIFA dan berharap keputusan akhir akan memihak kepada PSSI. Keputusan ini sangat penting, mengingat timnas Indonesia akan menghadapi lawan-lawan yang sangat berat di fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Mari kita doakan bersama teman-teman, semoga pengumuman pada tanggal 18 Agustus nanti berpihak kepada Martin Paes, sehingga pemain ini bisa membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Baiklah teman-teman, saya kira itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih kalian sudah menonton video ini sampai selesai. Dan di akhir video ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah subscribe channel ini dan kemudian memberikan komentar, saran, dan masukan untuk pengembangan channel ini agar semakin lebih baik dan berkualitas ke depan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.